Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat di pagi hari ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan akan firman Tuhan, saya mengundang pemirsa Bapak Ibu di mana saja berada, kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur di pagi hari ini kami rindu untuk mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami, dan firman ini boleh memberkati kami khususnya sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kegiatan kami. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur oleh sebab kita boleh bergabung kembali di dalam renungan singkat pada pagi hari ini, dan saya beri judul yaitu disiplin dalam doa. Disiplin di dalam doa. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi di dalam ayat ini Yesus memberikan akan bukti bahwa pada saat dia berada di dunia ini, Yesus selalu menggunakan akan waktunya untuk bermeditasi dan berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kehebatan pelayanan Yesus bukan disebabkan karena ia mengandalkan akan keilahiannya sebagai anak Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, melainkan kehidupan sebagai anak manusia yang sepenuhnya mengandalkan akan Allah Bapanya. Dan di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, Yesus tidak pernah mengesampingkan doa. Jadi Yesus dia selalu disiplin menggunakan akan waktunya untuk berdoa kepada Allahnya. Dan di dalam Matius pasal 14 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ, dan kegiatannya yaitu berdoa dan menyerahkan akan pelayanannya kepada Bapaknya yang di sorga. Bahkan saat tergantung di kayu salib dan pada embusan nafas terakhir pun, Yesus masih berdoa. Dia masih menyerahkan akan hidupnya melalui doa. Saudara-saudaraku, di saat kita berada, di saat ketika ia berada di sorga, Yesus terus berdoa karena hidupnya senantiasa menjadi pengantara antara Allah Bapa dan saudara dan saya sebagai manusia. Jadi dia sebagai pengantara kita, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Kita bisa baca di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita rindu memiliki kehidupan yang berkualitas, kita pun harus mendisiplin diri dalam hal berdoa. Semakin disiplin berdoa, semakin kita mengenal akan kehendak-Nya, rencana dan kuasa daripada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh sebab itu tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita harus menggunakan akan waktu kita dengan baik untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan mengatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita bisa baca di dalam
Tulisan Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan dan membangkitkan akan kerinduan saudara dan saya untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika kita taat terhadap tuntunan daripada Roh Kudus, Ia akan menolong kita mengembangkan akan sikap disiplin dalam doa. Kita akan diajar dan mengalami berbagai waktu untuk berdoa dan bermeditasi dengan Allah Bapanya. Saudara-saudaraku, ketika kita secara konsisten mendisiplinkan diri di dalam doa, dikatakan Roh Kudus akan membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi, di mana melakukan akan kehendak Tuhan akan menjadi satu kegemaran bagi saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Dan akhirnya kita pun akan menjadi saluran kuasa Roh Kudus dan bekerja sebagaimana akan janjinya bagi umat-umat Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12 dikatakan, melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Dia kepadaku. Jadi oleh sebab itu kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menggunakan akan waktu kita untuk bermeditasi dan berdoa. Tanpa disiplin berdoa, mustahil kita bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi oleh sebab itu, di akhir daripada renungan kita pada pagi hari ini, saya mau mengundang semua umat-umat Tuhan di mana saja berada, kapanpun, biarlah kita dapat mendisiplin waktu di dalam doa, sehingga hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat, dan kita akan semakin memahami akan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan singkat ini dapat menolong kita, dapat memberkati kita sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.